Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di pemrograman framework, pemrograman web, dan pemrograman mobile. Hari ini kita akan coba belajar bersama. Hari ini kita akan coba membuat template sederhana yang menggunakan HTML dan CMS dan CSS ya. Kita tahu semuanya ya, kawan-kawan, di pemrograman berbasis web itu yang menjadi pondasinya, yang menjadi dasarnya ya, yang menjadi kerangka penting adalah pemrograman HTML dan CSS ya. Meskipun sekarang sudah banyak framework-framework yang memang sudah menyediakan template-template yang siap pakai, tapi sangat penting buat kita untuk memahami dan membangunnya itu dari basic ya, supaya kita tahu kerangkanya, bagaimana memulainya. Karena kalau langsung disuguhkan dengan framework-framework yang sudah jadi, itu tidak membuat kita tangguh ya untuk membuat aplikasi. Oke ya, hari ini saya akan menggunakan satu software ya yang sangat sering digunakan oleh kawan-kawan kita semua. Dan gunakan ini Visual Studio Code. Ini sudah terbuka beberapa project ya. Kita mulai dari ini saja, dari folder yang baru ya. Membuat di belajar HTML ya. Kita akan buat baru di sini. Bagaimana cara membuat template dari nol dengan HTML dan CSS. Oke, ini foldernya ya. Kawan-kawan silakan membuat di folder tersendiri. Oke. Sekarang saya akan membuat satu file HTML ya di sini. Nanti kalau sudah jadi, ada video-video yang sudah kita bahas sebelumnya di channel saya. Kita akan masukkan ke dalam template-nya ya, ke dalam template yang kita buat. Namun kita akan buat formatnya terlebih dahulu yang sekarang menggunakan HTML ya. Nanti kalau sudah kita akan gabungkan dengan aplikasi berbasis PHP kita akan ubah HTML-nya menjadi format PHP. Atau bahkan kita kombinasikan keduanya ya. Oke, sekarang kita akan buka satu file ini dalam folder HTML tadi ya. Posisinya ada di ini, di HTML ini ya. Buat aja folder, boleh di drive D, di drive C ya, di My Dokumen. Karena kalau hanya HTML saja, dia bisa dijalankan tanpa misalnya tanpa SAM ya, tanpa web server. Nah, di sini kita bisa langsung jalankan. Oke, sekarang kita buka foldernya. Sudah kita select. Kita akan buat satu file. Klik kanan aja di sini, new file ya. Misalnya template CSS simple gitu. Nama HTML. Template CSS simple. Kita akan buat kira-kira desainnya begini ya kawan ya. Saya buka dulu di sini ada paint lah, misalnya pakai paint. Oke, saya akan coba bikin desainnya kira-kira. Misalnya kita akan membuat halaman template ya, halaman web. Kira-kira seperti ini. Nah, ini kita sebut ininya ini apa? Wrappernya ya atau kontainernya. Kemudian di dalam kontainer ini atau wrapper ini kita bisa bikin header. Nah, ini kan yang sering kita jumpai di
situs-situs belajar online ya, seperti ini. Ini headernya. Nanti di sini bisa kita bikin ada top navigasi. Misalnya di sini nanti ada home, ada profil, ada hubungi kami ya. Kemudian di dalam ini ada bagian namanya konten. Nah, konten ini bisa macam-macam ya. Kalau kita ingin bikin dia menjadi 3 bagian bisa. Misalnya di sini ada bagian left navigasi seperti ini. Di sini ada right navigasi juga bisa. Atau kita langsung bikin di sini bagian utama kontennya ya, bagian isinya. Nah, kita tulis gini. Oke, di sini. Kemudian baru di bawahnya bagian footernya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Halaman sederhana ini sebetulnya kalau kita buat menggunakan framework apa namanya itu ya, framework semacam Bootstrap itu lebih cepat ya. Tapi kalau langsung yang sudah jadi seperti itu, buat kita yang pemula, sepertinya itu kurang baik ya. Harus kita pelajari dia dari nol. Nah, yang di luar ini kita kasih nama nanti apa namanya? Wrapper aja lah ya, wrapper. Kemudian yang ini kita kasih nama header, kira gitu. Yang ini ya, ini kita kasih nama apa nih namanya, top navigasi, top nav aja lah, top nav. Kemudian yang ini, yang bagian ini nanti terdiri dari left nav dan main. Ini kita kasih nama konten ya, kasih nama konten. Nah, sedangkan yang ini di bagian kiri ini kita kasih nama left nav ya, left nav. Yang bagian ini kita kasih nama main. Namanya boleh apa aja ya, bagian isi atau main boleh ya. Kemudian yang terakhir ini, yang ini kita kasih nama footer. Nah, kira-kira desainnya begini. Nanti kita kasih nama, anggaplah header ya, bisa logo ya, bisa tulisan welcome atau nama instansi. Ini kita bikin isi ya, isi. Ini kita bikin menu kiri. Yang ini kita kasih nama menu atas nanti. Menu atas. Di sini ada bagian footer. Kira-kira seperti ini kawan. Oke, kita akan mulai menggunakan software kesayangan kita ya, menggunakan Visual Studio Code ini. Kawan-kawan yang menggunakan Notepad juga bisa ya, Sublime Text juga bisa. Oke, kita akan mulai dari ini, pembuatan wrapper ini ya. Tapi terlebih dahulu kita bikin kerangka HTML-nya ya. Karena hari ini kita akan menggabungkan antara HTML dan CSS. Menggunakan Visual Studio Code ini, kita tidak harus mengetikkan semuanya. Kita ketikkan saja bagian-bagian kunci ya, misalnya kayak HTML. Mestinya kan kalau menggunakan Notepad biasa kan kita harus tulis dari awal gini. HTML ditutup gitu. Kayak gitu kelamaan ya. Kalau menggunakan Visual Studio Code ini kita bisa langsung aja ketik HTML kemudian enter.
Nah, dia langsung jadi itu. Oh ya, yang di atasnya kita lupa mengenalkan ke browser ya, bahwa ini adalah dokumen doctype ya, doctype HTML. Nah, itu tujuannya untuk mengenalkan ke browser bahwa dokumen kita adalah HTML. Ini strukturnya. Kemudian di dalam HTML ini ada bagian kepalanya, kalau kita sebut head, mana di dalamnya ini ada title, itu kasihlah namanya template web, template HTML dan CSS ya, pemula. Nah, kira-kira begitu ya. Kemudian di bawahnya ini ada namanya body. Oke, kira-kira kalau ini sudah kita jalankan, ini struktur dasar dari HTML-nya udah jadi. Kita jalankan dari browser. Namanya tadi apa? Namanya template CSS simple, berarti yang ini filenya. Nah, dia langsung seperti ini. Ini judul kita tadi sudah ada, template HTML dan CSS pemula. Oke, di sini kalau kita ingin ingin testing ya, misalnya kita ingin menampilkan selamat datang, kita bisa tulis misalnya menggunakan heading. Heading itu ada H1 sampai H6. Kita gunakan H1 ya, yang paling besar. Selamat datang. Simpan, Ctrl S, kemudian ini kita refresh. Nah, itu. Ya. Oke, di bagian ini kita akan membagi ya, di dalam body ini kita akan membagi seperti rancangan kita tadi ya. Ada bagian luarnya ini adalah wrapper. Sedangkan yang di luar daripada wrapper ini body-nya ya. Body, kemudian nanti di dalamnya ada header, ada top nav, content, ada left nav, ada main, dan ada footer. Oke, sekarang kita akan coba membaginya ya menggunakan div. Nah, seperti itu, enter aja. Ya, pertama adalah ID wrapper. Nah, kita akan membuat ini bagian ini ya, bagian luar ini. Ini namanya wrapper. Ya, kemudian setelah wrapper ada bagian header ya. Header ini adalah bagian dari wrapper. Makanya kita masukkan di dalam ini ya. Ini di dalam tag div. Tutup div-nya kan di sini. Tutup tag div. Oke, di sini kita akan membuat header ya. Ini kita kasih nama ID-nya header. Oke. Kemudian di bawahnya kita akan membuat nih top navigasi ya, top nav. Buat itu, sorry. Ini ID-nya top nav ya, top nav. Namanya boleh terserah aja, boleh bebas. Oke, kemudian di bawah top nav itu ada konten. Ya, ini ada konten yang di dalamnya nanti ada navigasi kiri dan main ya, dan isi ya. Oke, sekarang kita bikin div, kemudian ID konten gitu. Oke, kemudian setelah konten, di dalam konten ini ada kiri ya, ada div kiri dan div kanan atau div main lah ini namanya ya. Oke, di dalamnya ini ada div ya, kita kasih namanya left nav ya, left navigasi. Kemudian di dalam konten juga ada div bagian main ya, bagian main. Berarti kita sudah bikin bagian-bagian div ini itu buat pengelompokan ya. Ini sudah sampai di sini, berarti tinggal satu lagi yaitu footer. Footer itu posisinya
di bawah dari konten ya, di bawah ini. Berarti dia tidak masuk dalam bagian konten tapi di bawahnya ya. Berarti kita bisa tulis tidak di bagian sini, tapi kita nulisnya di bawah konten ya. Berarti di sini posisinya. If nama footer. Oke, kita sudah membagi halaman HTML kita ya menjadi beberapa bagian sesuai dengan rancangan ini, rancangan dari HTML kita. Selanjutnya nanti untuk memberi batas-batas ya supaya lebih cantik, kita bisa kombinasikan dengan CSS. Ya, kalau HTML ini kalau di tubuh manusia ibaratnya dia itu kerangka ya. Nah, kalau CSS itu rangkanya itu udah dikasih misalnya kayak kulitnya, kayak dikasih bajunya gitu. Nah, jadi dia tampilannya sudah lebih menarik gitu. Oke, sekarang untuk memastikan bagian-bagian ini ya, kita bisa isi dengan paragraf-paragraf sampel atau teks sampel ya. Kita bisa kunjungi di websitenya namanya Lorem. Enter aja. Lorem ini nih, ini teks-teks contoh, kita bisa tinggal copy aja daripada kita ngetik ya. Nah, kita bisa ambil misalnya ini yang singkat ini. Copy. Kemudian kita letakkan di bagian isi ya, di bagian ini. Di bagian ini kita kasih nama tadi main ya, main. Tapi di bagian main yang ini. Oke, karena dia berupa paragraf, kita kasih tulisannya dengan P ya. P itu paragraf. Kita pastikan di dalamnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ctrl S, kemudian ini bisa kita lihat hasilnya. Nah, kira-kira gitu. Untuk bagian header, kita bisa juga testing dengan pakai H1 aja ya. Heading 1, misalnya header ya. Header web. Ini nggak usah dipakai, testing aja. Oke, ini ada header web. Kemudian di bagian nav ini nanti bisa kita isi dengan, kalau navigasi kita bisa gunakan apa namanya, UL enter. Sini kita bisa tulis list item, misalnya home. Kemudian di sini ada profil, baru di sini kita tulis hubungi gitu. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk sederhananya boleh kita ganti ini, jangan menggunakan UL dulu. Kita gunakan ini aja. Link biasa ya. Misalnya menggunakan ahref sama dengan misalnya bagian home, pembatas, ahref lagi, profil, kemudian di sini ahref lagi, misalnya hubungi kami. Ctrl S buat kita lihat hasilnya. Nah, gini. Ya, ini kan kita bikin yang sederhana dulu ya. Nanti lanjutannya baru kita menggunakan bootstrap dan sebagainya ya, supaya lebih keren gitu. Nah, ini kalau kawan lihat ini sederhananya seperti ini ya. Nah, nanti tapi ininya akan lebih kompleks, nanti kita akan isi satu persatu ya. Sekarang kita akan membuat bagian setelah wrapper header ya. Kita ingin bikin header di sini. Kita bikin header ya. Kita gunakan CSS. CSS-nya bisa dimasukkan di dalam head ini. Style. Nah, kayak gitu nulisnya. Boleh dimulai dengan body dulu ya. Body. Ini nulisnya. Pak kurung kurawal ya. Kemudian di sini kita tulis misalnya
backgroundnya warnanya misalnya apa, misalnya warna untuk defaultnya bisa kita set misalnya warna hitam itu kalau nggak salah D ya, 6 digit. Oh bukan, 0 ya, 1 2 3 1 2 3 itu hitam badinya. Badi ini keseluruhan space ini ya, kalau kita lihat hasilnya kayak gini tulisannya. Kalau biar kelihatan jangan warna itu dulu, warnanya bisa kita klik di sini, bisa pilih misalnya warna yang ini ya, yang agak gelap lah. Nah ini Ctrl S, ini hasilnya ya. Ini belum kita bikin wrappernya, belum kita bikin wrapper yang ini ya, di bagian ini belum, kita baru bikin yang luarnya, yang badinya ya, yang halaman putih. Sekarang kita akan bikin wrapper. Kita mulai dengan tanda pagar wrapper. Dalamnya ada kita mau bikin berapa lebarnya, misalnya anggap kita bikin 1000 pixel ya. Kemudian backgroundnya kita bikin warnanya misalnya cari warna ini ya, warna ini juga nggak apa-apa, kita set dia lebih mudah warnanya. Sinilah, nah kira-kira Ctrl S, coba kita lihat. Nah ini wrappernya udah jadi ya. Sekarang gimana supaya dia ke tengah, kita bisa atur marginnya menjadi auto. Oke, seperti itu. Ini udah mulai kelihatan hasilnya. Setelah wrapper ada header ya. Setelah wrapper ada header nih. Setelah wrapper ini ada header. Kita bikin headernya di bawah ini. Header. Ini lebarnya kita samain aja 1000 pixel ya bro. Kemudian backgroundnya warnanya deket-deket sini aja nggak apa-apa ya, warnanya kita copy paste, kasih tanda supaya dia muncul ini. Kemudian dibuat agak sedikit gelap ya. Nah ini warnanya terserah kawan-kawan ya, mau suka warna apa. Nah ini headernya, height-nya berapa, tinggi dari headernya, height-nya kita bikin coba misalnya 50 pixel. Oh kurang ya, kita bikin coba 200 pixel, besar kali. 100 gimana, 100 pixel. Ini supaya tulisannya di tengah, gimana caranya? Supaya tulisannya di tengah, kita bisa tambahin kalau ada teks, kita buat teks align-nya di sini center gitu. Kemudian ada line height ya, line height itu kita samakan dengan tinggi ini ya, tinggi daripada kotaknya itu ya. Kita bikin 100 pixel. Coba kita lihat hasilnya. Oke, ini nggak kelihatan karena warnanya hampir mirip dengan background itu. Mungkin background yang ini kita ganti yang lebih terang. Kayak gitu ya. Tapi warna ini kayaknya kurang ini ya, di bagian main. Di bagian ini belum kita bikin. Oke, setelah header ada top navigasi. Di bawahnya ada ini ya, ada top navigasi. Kita bikin di bawahnya top nav. Top nav ini lebarnya sama dengan yang
wrapper ya, 1000 pixel. Terus ada backgroundnya kita bikin warnanya mirip tadi aja, yang ini boleh ya. Coba kita lihat dulu hasilnya kayak mana. Oh, sama dengan di atas ya, kita bedain dikit lah. Misalnya di sini agak gelap. Nah, misalnya gitu. Kita tes. Oke, saya Ctrl S ya. Kemudian kalau ada teks, color teksnya ini bisa kita gimana ya? Kalau ada teks di situ, color teksnya itu bisa kita ganti warna putih ya. Press F. Nah, itu warna putih. Nah, ini udah kelihatan putih, cuman dia kan ada link ya. Ada linknya itu kita kan nulisnya nih ref ini, A ini kan. Berarti A-nya itu bisa kita hilangkan ininya, text decoration-nya A. Di sini kita bikin text decoration-nya kita bikin none. Decoration. Oke, kemudian ini sudah. Kayaknya tingginya masih kurang itu ya, tinggi dari top navigasinya ini. Kita bikin misalnya height-nya kita bikin 20 pixel. Kita lihat. Oke. Kalau masih kurang kita bisa tukar nilainya menjadi 30. Oke, seperti itu. Ini gimana supaya tulisannya di tengah, kita bisa menambahkan line height. Line height kita bikin di situ sama tingginya dengan ini ya, 30 pixel. Oke, sudah di tengah ya. Ini untuk sementara linknya kita ini dulu, belum kita bikin format apa-apa ya. Kita kasih tanda ini aja dulu, crash. Ini belum link kemana-mana dia. Oke, udah gitu kita akan coba menambahkan bagian konten ya, bagian konten tepatnya yang ini ya, yang di luar ini. Di dalamnya nanti ada kiri, ada bagian main ya. Oke, berarti kita menulisnya di sini. Crash konten. Lebarnya kita bikin sama 1000 pixel. Coba kita lihat hasilnya gimana. Belum kelihatan ya. Kemudian di dalam konten ini nanti kita akan bikin left navigasi, left nav. Ini lebarnya berapa ya? Lebarnya kita bikin coba 200 pixel. Backgroundnya kita bikin warna ini dulu ya, nanti bisa diganti ya kalau enggak suka. Oke, kemudian di left nav setelah itu ada bagian main ya, buat meletakkan isi atau paragraf. Ini lebarnya kita bikin berapa ya? Tadi sudah kepake 200, berarti kalau 1000 sisanya 800. Kita bikin 780 aja, nanti sisanya buat padding ya. Buat padding. Ini hasilnya gimana? Ya. Oke, kemudian backgroundnya kita bikin warna, ini udah ada contohnya, kita ganti juga boleh ya. Oke, coba dilihat. Ini sebetulnya di sini sudah ada left, sudah ada ini ya, sudah ada left nav. Oh, belum ya, di dalam. Oh, ini sudah ada left nav, kemudian ada main. Ini left nav, ada main. Sekarang untuk menghilangkan kita harus berikan di sini floating ya, terlebih dahulu ya, floating.
float sama dengan left. Kemudian yang di sini float bagian right. Ini. Oke. Kemudian untuk menghilangkan elemen floatingnya ini, agar di bawahnya ini kita bisa kasih footer, kita harus membuat apa namanya, harus membuat clear both ya, clear both. Nah, ini tujuannya untuk menghilangkan elemen dari float left dan float right ini. Oke, coba kita kasih background dulu footernya. Warnanya ini misalnya bisa diganti ya kalau nggak tidak suka. Oh, copy aja dulu yang ini. Tanda pagar. Kemudian tingginya kita kasih berapa? Tingginya kita bikin 20 pixel. Kita lihat dulu hasilnya. Tuh. Ya, yang ini bagian kirinya, bagian left navigasi tadi kita kasih warna biar kelihatan ini ya. Coba kita kasih tulisan dulu di bagian ini. Left navigasi menggunakan UL. Di dalamnya ada list item. Misalnya navigation lah, navigation. Bawahnya ada apa sih, data user. Kemudian apa lagi misalnya, selain data user ada data misalnya data supplier atau data vendor. Ini kita letakkan di dalam left tadi ya, left navigasi. Ini sudah kelihatan. Oke, supaya ini tulisan contoh ini bisa rata kiri kanan, kita bisa menambahkan di bagian mana dia ya, paragraf ya, di bagian paragraf, karena kita masukkan di paragraf nih P ya tandanya. Ini untuk paragraf, kita bisa tambahin di sini P text align, text align sama dengan justify. Itu dia udah jadi ya. Ini paddingnya ini kan mepet sekali nih dengan ininya, dengan bagian sisi kiri dan kanannya. Ini marginnya bisa kita atur, atau kalau bagian dalam ini padding ya, berarti padding di bagian konten ya, karena dia kan tadi itu bagian dari konten, berarti bagian luarnya ini kita kasih padding. Kasih padding sebanyak 5 pixel gitu. Itu udah kelihatan ya, udah kita kasih padding. Kemudian ini supaya dia bisa ke atas ya, margin topnya ini tidak ada jarak seperti ini, kita bisa kasih di atasnya dengan mana dia tadi ya, di bagian konten ya. Coba kita tes margin top lah, coba kita tes margin top 0. Coba dilihat belum, di margin top kita letakkan di bagian paragraf juga bisa ya, kita letakkan di bagian paragraf. Itu kemudian di bagian menu ini, navigasi ini juga dikasih, itu juga bisa.
dilihat. Oke, sekarang sudah oke ya. Oke, di left ya, di left nav ini juga kita bisa kasih itu main topnya, margin topnya, supaya ini tidak terlalu mepet ke atas, tidak terlalu memberi jarak ya. Oke, kita lihat margin top 0. Oke, sekarang sudah berhasil ya kawan ya. Misalnya kita mau nambahkan di sini ada gambar. Ya, di sini ada gambar. Misalnya kita cari gambar di Google ya. Misalnya gambar apa ya? Misalnya gambar bird bird cute. Nah, misalnya bird cute ya. Misalnya ini bisa nggak? Cari gambar ya. Ini kita gambar yang kita ambil ini aja. Gambar yang kita ambil online aja ya. Misalnya yang inilah. Ini kita klik. Kemudian klik kanan di sini. Open image in new tab. Nah, gambarnya bisa kita download terlebih dahulu atau kita ambil online gini juga bisa ya. Oh, ini punya Kompas ini. Ini kena hak cipta ini nanti. Ada ngambil gambar gratis ya. Gambar gratis. Gitu. Gambar gratis. Nah, di sini gratis nih. Kalau ini punyanya Kompas nanti. Nah, ini ya. Hak cipta. Bird cute. Bird cute. Oh, ini kan banyak nih bird cute. Ini kali ya. Oh, yang ini. Coba kita lihat open new tab. Coba ini kita ambil bisa nggak? Ini kita copy. Nah, kita copy kemudian kita ingin masukkan dia di bagian ini. Di sini ada cara masukin gambar gini, IMG-SRC. Kita paste linknya. Ya. Kemudian width-nya kita bikin sama dengan berapa ya? Atau ngasih width-nya ini juga kayak CSS juga bisa nanti. Kita lihat hasilnya gimana. Oh, gede banget ya. Kita bisa atur lah ya di sini kita buat crash IMG ini width-nya berapa? Misalnya 100 pixel. Kemudian pakai float left. Oh, dia IMG ya. IMG mestinya pada saat kita panggil ini ukurannya sudah menyesuaikan ya. Ini berapa tadi? Width 100 pixel. Coba langsung kita tanam di sini dulu ya. Sama dengan 100 pixel. Oh, berarti langsung bisa. IMG. Gini nggak usah pakai ini. Karena dia kan, ya. Udah oke, udah masuk. Oke, terus kasih padding ya. Padding 5 pixel. Oke, kan sudah rapi dia. Jadi paragrafnya kita kasih judul. Paragrafnya kita kasih judul misalnya di sini ya. Kasih pakai H1. Misalnya cute bird. Cute bird. Burung apa ayam sih? Ini bukan burung nih, tapi ayam ini. Cute animal. Oh, cute animal lah. Tuh. Oke, sekarang ini gimana caranya supaya cute animalnya ini bisa di sebelah gambar ini ya. Besarkan gambarnya dulu ya.
nggak jadi ditambahin di sini, nggak jadi, kita sudah tambahkan di sini ya. Kalau kurang besar bisa ditambah misalnya 150 pixel kayak gitu. Ini ada paddingnya. Ini paddingnya mestinya topnya di bagian ini ya, margin top kita bikin 0. Oh iya, yang di atas dengan di sini. Ini H1 nya kita bikin ya. Untuk H1 ya, H1 kita bikin margin topnya 0 pixel. Kemudian untuk ukurannya kita bikin teks font. Nah, font size-nya kita bikin berapa ya? 14 pixel kali. Coba kita tes. 18 lah, cicilan itu. Oke, jadi seperti ini tidak, bro ya. Jadi sudah, ini bisa ditambah ukurannya, bisa disesuaikan. Ini kayaknya paragrafnya, tulisannya bisa di style ini. Di bagian body ini kita bisa tambahin font size sebesar berapa ya? Misalnya 14 pixel. Kemudian oke, ini udah. Ini kok sini ya, lewat ya. Ini lewat, ini bisa kita kurangi ukuran dari main ya. Itu kan bagian main itu tadi. Ini kan bagian main. Kita kurangi di bagian ini menjadi 740 coba. Oh, bukan itu ya. Ini coba bikin 800. Ini lebih, ini apanya? Kenapa dia bisa lebih? Di bagian mana itu? Itu kan ada bagian IMG sudah, tinggal sedikit lagi nih. Coba di bagian konten ya. Konten kita bikin di sini 980. Gila. Paddingnya coba kita bikin 2 pixel aja. Oke, sudah oke ya. Oke, ini sudah jadi ya. Kalau kita ingin menambahkan di sini ada gambar ya, kemudian ada paragraf, kita cari aja di link kita tadi. Di contoh-contoh paragraf atau contoh ini. Misalnya yang ini kita copy aja. Kemudian di bagian ini paragraf. Oke, misalnya kita tulis P. Pastikan. Kemudian di atasnya kita kasih headingnya. Satu. Headingnya ini namanya apa ini? Nah, ini kan contoh, dokumen contoh ya. Oke, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kira-kira seperti ini ya kawannya. Sedikit lagi kita akan menambahkan bagian footer. Nah, ini footer. Footernya div-nya udah kita bikin, div-nya. Cuman di sini belum kita kasih teks ya. Kalau teksnya misalnya develop by admin 2022. Ini coba kita lihat hasilnya. Ini bisa kita kasih geser, kita ketengahkan. Berarti bagian ini kita buat text align, kita bikin center. Kemudian line headnya supaya di tengah
tingginya samakan dengan height yang di atas 20 pixel. Samakan dengan ini. Supaya teksnya di tengah. Oke, tulisannya bisa kita bikin colornya warna putih misalnya. White. Atau white ini kita bisa pilih dari sini juga bisa ya. Kalau nggak salah white itu warnanya 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu white itu. Nah, white. Oke, kita lihat hasilnya ini. Kalau tingginya kurang, kita bisa tambahkan misalnya berapa? Misalnya 30 ya. 30 samakan dengan ini. 10. Oke, sekarang sudah jadi ya. Nah, di sini nanti baru kita sesuaikan ya, kita style ya supaya dia lebih menarik. Ini tinggi daripada navigasi kirinya, ini bisa kita tambah left nav, ini bisa kita tambah misalnya height-nya berapa ya, misalnya 400 pixel. Nah, kayak gitu ya. Oke. Coba paragrafnya dikasih padding bagus nggak ya? Di bagian P ini ya, kita kasih padding. Paddingnya berapa ya? 5 pixel aja kita tes. Bagus nggak? Rupanya tambah cantik dia ya. Ini kan paddingnya kita bikin supaya dia tidak terlalu mepet. Ya, oke, kawan-kawan semuanya, kita sudah berhasil membuat template sederhana menggunakan HTML dan CSS. Ini desainnya kita tadi ya, bagian wrapper. Ini desain wrappernya di CSS. Kemudian di ininya, di HTML-nya ini kita bagi ya, ada wrapper, ada header, ada top nav, konten. Nah, jadi sudah sesuai dengan bagian CSS-nya ini ya. Nah, ini bisa dimodifikasi sesuai dengan selera kawan-kawan semua. Ini sebagai cikal bakal ya, kalau kawan-kawan ingin mempelajari Bootstrap ya, framework-framework yang sudah jadi untuk desain. Namun kadang-kadang kita ingin memodifikasi bagian CSS-nya karena secara default kadang kurang bagus. Nah, jadi kawan-kawan semua perlu pemahaman yang seperti saya jelaskan ini. Terima kasih ya, silakan ditonton terus video ini, nanti akan ada kelanjutannya. Kelanjutannya kita akan hubungkan ke dalam database yang sudah kita bikin ya, di CRUD sebelumnya ya. Ada create, read, update, delete menggunakan database MySQL dan PHP. Nah, jadi menu-menu ini nanti pada saat kita linkkan, nanti akan kita munculkan data-datanya di sini. Itu baru pengembangannya kita akan gunakan Bootstrap ya, framework Bootstrap yang responsif, yang tren saat ini. Terima kasih, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.